Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Al-Fatih, ada yang beda nih dengan segmen kali ini. Kali ini Pak Krisna akan mengajak kalian untuk wisata religi. Yuk ikut. Sahabat Al-Fatih, wisata religi kali ini kita akan jalan-jalan menuju salah satu bangunan bersejarah di Banten. Kira-kira udah pada tahu belum kita akan kemana? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan berkunjung ke Masjid Agung Banten Lama. Masjid Agung Banten Lama terletak di Desa Banten Lama sekitar 10 km di utara Kota Serang. Nah sahabat Al-Fatih, sebelum kita masuk ke masjid, ada yang unik nih. Kita akan disambut oleh 8 ornamen peneduh seperti yang ada di Masjid Nabawi. Bisa kita lihat. Kini, Masjid Agung Banten Lama memiliki wajah baru dengan hadirnya payung-payung besar mirip seperti yang ada di Masjid Nabawi Mekah. Selain untuk menambah keindahan masjid, hal ini juga merupakan salah satu upaya pengelola untuk menarik lebih banyak wisatawan, khususnya generasi muda yang tertarik untuk beribadah, sekaligus mempelajari situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten. Sahabat Al-Fatih, kalian pasti udah nggak asing dong dengan bangunan yang ada di belakang Pak Krisna ini. Ya, betul sekali. Bangunan itu adalah Menara Masjid Agung Banten yang menjadi ciri khas Masjid Agung Banten itu sendiri. Menara setinggi 24 meter ini dulunya selain digunakan untuk azan, tapi juga digunakan untuk persediaan senjata dan juga untuk memantau kondisi pengairan di sekitar masjid dan juga di sekitar keraton. Posisinya ada tepat sekali di depan pintu masuk masjid. Masjid Agung Banten didirikan pada 1566 Masehi ketika Sultan Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama. Inilah warisan Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Akulturasi budaya nampak terlihat jelas dalam arsitektur Masjid Agung Banten Lama. Hal ini dikarenakan pembangunannya melibatkan 3 arsitek dari negeri yang berbeda, yaitu dari Jawa, Cina, dan Eropa. Baik sahabat Al-Fatih, saat ini Pak Krisna udah ada di teras masjid nih. Seperti yang tadi telah Pak Krisna sampaikan, bahwasanya desain arsitektur Masjid Agung Banten ini merupakan akulturasi dari beberapa budaya, yang salah satunya adalah budaya Islam itu sendiri. Sobat Al-Fatih, pasti pada penasaran kan gimana sih suasana di dalam masjid? Yuk ikut Pak Krisna. Masjid Agung Banten Lama memiliki pintu masuk yang terbilang pendek, sehingga mengharuskan pengunjung untuk menunduk ketika akan memasuki masjid. Di bagian dalam masjid terdapat mimbar tempat khotbah yang besar dan antik penuh hiasan dan warna. Mimbar ini merupakan wakaf dari Nyai Haji Irat Jonjang Serang pada tanggal 23 Syawal 1323 Hijriah. Nah sahabat Al-Fatih, kali ini kita akan sedikit bincang-bincang mengenai Masjid Agung Banten, ditemani dengan Pak Mulangkara dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke nih Pak, saya mau sedikit bertanya-tanya soal Masjid Agung Banten ini. Ya. Kira-kira sejarah pembangunannya atau didirikannya Masjid Agung Banten ini bagaimana sih Pak? Ya, jadi tentunya ada yang melatar belakangi ya. Kenapa di Banten ini sekitar abad 16 itu berdiri sebuah masjid namanya Masjid Agung Banten. Karena memang di Banten ini berdiri sebuah kerajaan Islam atau Kesultanan Banten. Sultan pertamanya adalah Maulana Hasanuddin. Jadi setelah Sultan Banten Hasanuddin ini membuat keraton sebagai pusat pemerintahan sekitar 1524 ya.
Itu baru beliau diperintahkan oleh ayahnya untuk membuat masjid yang tidak jauh posisinya dari keraton, namanya Masjid Agung Banten. Itu yang melatar belakang. Kira-kira Pak, seberapa berpengaruh sih Pak didirikannya Masjid Agung Banten ini terhadap perkembangan atau penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di daerah Banten ini sendiri Pak? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi walaupun memang sebetulnya masyarakat pesisir Banten ini sudah mengenal Islam jauh sebelum berdirinya Kesultanan Banten atau adanya Masjid Agung Banten ini. Tapi ketika di Banten ini berdiri sebuah kesultanan, ini luar biasa. Pesatnya ya pengembangan Islam, penyebaran Islam di Banten ini oleh para wali, oleh akibat serangan Demak juga yang menaklukkan kerajaan Sunda. Dan kemudian setelah dikukuhkannya Banten jadi kesultanan, maka Banten ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Di masjid inilah kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami didengungkan ya. Selain untuk sholat 5 waktu, juga di sini diadakan juga sifatnya yang acara-acara yang berkaitan dengan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, atau nanti malam juga sebagai tradisi yang sudah berlangsung ini kayak Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban ini juga biasanya melakukan membaca Yasin 3 kali, dan besok paginya sholat Nisfu Sa'ban, seperti itu. Dan agenda-agenda seperti itu sudah berjalan sejak zaman kerajaan-kerajaan dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin itu sendiri ya Pak ya? Iya, sudah betul. Wah, berarti udah lama banget Dan nih juga sahabat ada Al-Fatih. yang khusus nih, ada yang khusus ini ketika malam Jumat jatuh Kliwon. Jatuh Kliwon itu Jatuh Pak? Kliwon ada tradisi, jadi di Masjid Agung Banten ini mengadakan istighosah. Oke. Nah, ada yang super satu lagi nih. Super satu lagi ini misalnya ketika malam Jumat jatuhnya tanggal 14. Jadi kalau orang Banten itu tradisinya namanya 14 Jumat lah katakan 14 seperti itu. Jumat. Ada nggak di sana ini? Belum ada itu Pak Nah, kalau di sana. jadi orang Banten ini akan berduyun-duyun datang ke Masjid Agung Banten, di sini berzikir, berziarah, berdoa, dan karena malam tersebut dianggap suatu malam yang istimewa, mempunyai kemustajaban terhadap doa-doa ini. Berarti sangat menarik sekali berarti itu Ya, Pak ya, luar biasa. sejarah dan juga bagaimana proses penyebaran Islam itu sendiri atas dasar didirikannya masjid Kesultanan ini dan sendiri kemudian gitu ya Pak ya. bangunan keraton, bangunan masjid, ini juga sebagai ikon ya, Ikon ya, Pak ya. sebagai Oke. pusat penyebaran Islam. Oke. Nah, terus nih Pak, dari Bapak sendiri, kira-kira ada apa sih Pak saran Bapak untuk generasi muda ini, khususnya dalam rangka melestarikan cagar budaya religi ya, yang seperti Masjid Agung Banten ini kan sangat memiliki nilai historis yang sangat Luar biasa. ya Pak ya. Yang pertama, saya jadi ingat pesan Bung Karno ya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang kedua, kita sebagai generasi yang pendahulu ini harus memupuk rasa underbeni. Rasa underbeni itu kalau bahasa Indonesia rasa memiliki terhadap anak cucu kita, supaya turut melestarikan, memelihara, mengamankan situs-situs peninggalan para sultan ini. Betul Pak. Jadi mereka biar menyadari bahwa betapa pentingnya situs cagar budaya yang dulu dibangun oleh nenek moyang kita. Oke. Dan salah satunya yang sekarang masih terus dilakukan oleh baik pemerintah maupun masyarakat itu adalah itu tadi ya Pak ya, dengan pelestarian atau dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dari era kerajaan terdahulu gitu ya Iya, Pak. Nah, sampai tinggal bagaimana kita ikut turut serta sebagai generasi muda turut serta untuk memeriahkan atau memperingati intinya melestarikan tradisi yang sudah ada, kalau perlu ditambahkan lagi yang lebih baik lagi gitu. Baik. Baik, kiranya itu sahabat Al-Fatih, sangat menarik sekali wawancara kita pada hari ini dengan Pak Mulangkara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita simak pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, tentunya dalam rangka melestarikan budaya Nusantara. Oke, terima kasih Pak Mulangkara, semoga sehat selalu. Amin. Sahabat Al-Fatih, seperti kita ketahui, selain menjadi sarana ibadah, masjid juga berfungsi sebagai sarana pusat kegiatan dakwah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
Jika kita perhatikan, di sisi utara masjid terdapat komplek pemakaman keluarga Kesultanan Banten. Komplek pemakaman Kesultanan ini menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai pelosok daerah. Selain menjadi pengingat perjuangan para sultan dalam menyebarkan agama Islam di Banten, dengan berziarah ini juga tentunya akan mengingatkan pengunjung pada kematian. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, "Sesungguhnya dulu aku telah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada pelajaran bagi yang hidup." Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Nah, sahabat Al-Fatih, itu tadi acara wisata religi kita di Masjid Agung Banten. Gimana? Seru banget dong pastinya. Mau lebih seru? Boleh kok kalian kesini bersama keluarga ataupun dengan sahabat-sahabat tercinta. Wisata religi ini diharapkan dapat menambah wawasan kita seputar perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di daerah Banten, beserta situs-situs bersejarah lainnya. Dan yang paling utama, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Krisna selaku pembawa acara mohon pamit undur diri, sampai bertemu di wisata religi berikutnya. Dan jangan lupa anak-anakku sahabat Al-Fatih untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Sekolah Al-Fatih TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.